Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 15 yang akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami kerjakan dengan judul Sistem Pengolahan Air Limbah dengan Moving Bed Bioreaktor atau MBBR di industri laundry. Nah, untuk kelompok kami sendiri terdiri dari 3 orang. Yang pertama ada saya, Alfi Khairizal Sabila dengan NIM 21061. Selanjutnya rekan saya, Vindia Anissa dengan NIM 21066. Dan rekan saya yang terakhir yaitu Anastasia Santa Clara dengan NIM 21072. Adapun outline konten dari pembahasan pada hari ini, yang pertama ada pendahuluan, tinjauan pustaka, kemudian ada sistem pengolahan air limbah, dan yang terakhir ada penutup. Jadi, kegiatan manusia menghasilkan limbah yang apabila terakumulasi dalam skala besar dapat menimbulkan masalah terhadap lingkungan. Salah satu kegiatan manusia yang menghasilkan pencemaran, terutama di badan air, ialah jasa penyedia laundry yang digunakan oleh masyarakat yang sibuk bekerja ataupun malas untuk mencuci pakaiannya. Salah satu penggunaan deterjen dari tahun ke tahun selalu meningkat. Namun sayangnya belum ada pengolahan yang memadai sebelum air limbah deterjen dibuang ke badan air. Hal ini menyebabkan terjadinya pencemaran dan perubahan ekosistem biota perairan. Limbah cucian sebagian besar berasal dari pelembut kain dan deterjen. Nah, bahan aktif pelembut kain dan deterjen adalah amonium klorida, LiAs, kemudian ada natrium dodesilbenzena sulfonat, kemudian ada natrium karbonat, ada juga natrium sulfat, alkilbenzena sulfonat. Kemudian material tersebut merupakan material yang tidak ramah lingkungan. Nah, jika limbah laundry ini dibuang ke perairan, maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap perairan itu sendiri, seperti eutrofifikasi, kemudian ada kadar oksigen berkurang drastis yang menyebabkan biota air mengalami degradasi dan dapat membahayakan kesehatan manusia jika dikonsumsi atau dipakai secara langsung. Selanjutnya ada karakteristik air limbah laundry. Nah, air limbah laundry sendiri mengandung bahan pemutih, pewangi, pelembut, dan sisa deterjen yang berbahaya bagi kesehatan lingkungan dan sulit terurai. Kandungan dalam deterjen mempunyai sekitar 25 macam bahan yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi surfaktan, builder, bleaching agents, dan aditif. Nah, dengan komposisi penyusun terbesar dari deterjen yaitu bahan builder antara 70 sampai 80%, bahan dasar bahan dasarnya sekitar 20 sampai 30% dan bahan aditif relatif sedikit di antara 2 sampai 8%. Dibandingkan dengan sabun biasa, deterjen sendiri sering digunakan dalam usaha laundry karena memiliki sifat surfaktan atau surface active agent yang mana dapat menurunkan 15 tegangan permukaan air dan memudahkan bahan dibersihkan dengan air. Baku mutu air limbah laundry. Jadi, eh, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang baku mutu air limbah. Nah, untuk baku mutu air limbah sendiri itu terdiri dari beberapa parameter seperti BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, fosfat, MB, MBAS, dan pH. Selanjutnya ada metode pengolahan air limbah. Nah, untuk air limbah sendiri dapat dikelompokkan berdasarkan
metode pengolahan yang digunakan untuk mengurangi atau meningkatkan kontaminan polutan yang terkandung di dalamnya. Di antaranya, yang pertama itu ada pengolahan fisik, di mana untuk memisahkan atau menghilangkan polutan besar yang terdapat 19 pada limbah cair yang digunakan untuk pengolahan fisik. Selanjutnya, ada pengolahan kimia. Pengolahan kimia sendiri adalah jenis pengolahan limbah di mana polutan dalam limbah cair diubah atau dihilangkan dengan menggunakan bahan kimia. Eh, untuk contoh metodenya seperti koagulasi flokkulasi, penetralan pH, dan oksidasi kimia. Kemudian ada pengolahan biologi. Nah, untuk pengolahan biologi sendiri merupakan suatu teknik pengolahan limbah cair yang menguraikan unsur-unsur organik pada limbah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur, bakteri, dan alga. Kemudian ada pengolahan termal. Nah, untuk pengolahan termal sendiri ini merupakan pengolahan yang melibatkan pemanasan limbah cair untuk menguapkan atau menguraikan bahan berbahaya sehingga menghilangkan kontaminasi. Selanjutnya ada pengelolaan absorpsi. Absorpsi di mana melibatkan penggunaan adsorben seperti zeolit dan karbon aktif untuk menyerap polutan berbahaya dari limbah cair. Kemudian ada pengolahan membran, di mana pengolahan ini merupakan salah satu jenis pengolahan limbah cair, di mana polutan dipisahkan dari air menurut ukuran dan jenisnya menggunakan membran pori kecil. Kemudian ada pengolahan elektrokimia, di mana pengolahan ini eh, polutan dihilangkan menggunakan proses elektrokimia. Dan ada pengolahan radiasi, di mana pada pengolahan ini menggunakan teknik menghilangkan bakteri dan kontaminan dari air limbah dengan menggunakan radiasi region atau radiasi ultraviolet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anastasia Santa Clara. Selanjutnya ada Moving Bed Biofilm Reactor atau MBR. Nah, MBR itu merupakan salah satu teknik bioremediasi yang pengolahan limbah hayati yang menggunakan biofilm berupa sistem pertumbuhan pelekatan terfluidisasi, di mana mikroorganisme ini berkembang biak dan tumbuh di dalam media, dan proses pertumbuhannya tersuspensi, dan proses pertumbuhannya juga melekat melekat atau ectet growth, yang merupakan dua proses pengolahan limbah yang digunakan dengan MBBR. Dalam penggunaan metode MBBR ini, media yang digunakan itu seperti coldness, yaitu media yang digunakan sebagai tempat melekatnya si mikroorganisme ini atau bakteri tersebut. Nah, media yang digunakan dalam metode MBBR ini dengan catalase tipe K5. Nah, media coldness ini merupakan media MBBR yang terbuat dari plastik dengan bahan high density polyethylene atau HDPE dengan bentuk silinder kecil yang memiliki rongga di bagian dalamnya sebagai tempat terbentuknya biofilm. Kemudian ada bakteri pengurai dalam air limbah. Nah, pada dasarnya secara alamiah itu mikroba terdapat mikroba di alam yang berpotensi sebagai pengurai limbah yang biasa disebut dengan bakteri pendegradasi. Nah, terdapat berbagai jenis bakteri di alam yang berpotensi sebagai bakteri pendegradasi. Di antaranya ada dua jenis bakteri, yaitu bakteri Pseudomonas aeruginosa dan bakteri Pseudomonas putida. Selanjutnya ada bakteri Pseudomonas aeruginosa, yang mana itu bakteri yang termasuk ke dalam bakteri obligat dan termasuk bakteri gram negatif yang berbentuk sel batang dengan ukuran 0,5 sampai 1 mikron, tidak memiliki spora, tidak berkapsul, dan memiliki flagella
polair atau lopotrik yang mana dapat bergerak aktif. Bakteri Pseudomonas aeruginosa termasuk dalam golongan gram negatif karena pada waktu identifikasi menggunakan tumbuh BAP ini membentuk koloni besar putih abu-abu, smooth, keping dan membuat pigmen hijau biru. Pseudomonas aeruginosa ini bersifat aerobik atau anaerobik fakultatif karena dapat menggunakan arigin dan nitrat sebagai penerima elektron pernapasan. Bakteri ini dapat membentuk biofilm pada substrat dan media kultur. Pembentukan biofilm Pseudomonas aeruginosa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang mana itu komposisi nutriennya, karbohidrat, protein, uh, kondisi lingkungannya itu seperti pH dan suhu pertumbuhannya, serta senyawa inhibitor yang lain. Nah, kondisi optimum untuk bakteri Pseudomonas aeruginosa ini dapat tumbuh dengan optimal berada pada suhu 25 sampai 37 derajat Celcius dan dengan kondisi pH itu 7 sampai 9. Nah, bakteri Pseudomonas aeruginosa ini mempunyai klasifikasi sebagai berikut, yang mana kingdom itu bakteria, filumnya Proteobacteria, kelasnya Gamma Proteobacteria, orde Pseudomonas Dales, famili Pseudomonas Dacea, dan genus Pseudomonas, dan kemudian spesiesnya Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua itu ada bakteri Pseudomonas putida. Nah, bakteri ini merupakan salah satu bakteri gram negatif yang mempunyai ukuran 5-1 mikron, yang mana bakteri ini mempunyai tidak membentuk spora dan oksidasi positif, uh, dan memiliki satu atau lebih flagel yang digunakan sebagai motilitas, yang mana motilitas ini merupakan kemampuan suatu organisme untuk bergerak secara independen dengan menggunakan energi metabolik. Dan metode bakteri Pseudomonas putida ini juga termasuk ke dalam bakteri hidrokarbonoklastik, yang mana itu bakteri yang memiliki kemampuan untuk mendegradasi atau menguraikan jenis limbah hidrokarbon. Selain itu juga bakteri ini mampu menghasilkan biosurfaktan yang menunjukkan bahwa isolat bakteri Pseudomonas putida ini memiliki potensi untuk bioremediasi lingkungan akibat pencemaran hidrokarbon. Bakteri Pseudomonas putida ini dapat diklasifikasikan ke dalam, yaitu kingdom Bacteria, filum Proteobacteria, kelasnya itu Gymnobacter, ordo Pseudomonas Dales, famili Pseudomonaceae, genus Pseudomonas, spesies Pseudomonas putida. Selanjutnya itu ada fase pertumbuhan, yang mana pertumbuhan mikroorganisme ini ditandai dengan peningkatan massa atau jumlah sel dibandingkan inokulum awal. Nah, pertumbuhan ini merupakan suatu proses irreversibel atau proses kehidupan yang tidak dapat diubah. Dalam fase ini, pertumbuhan bakteri terbagi menjadi 4 fase. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping ini, ada fase lag, fase eksponensial, fase stasioner, dan fase kematian. Yang pertama itu ada fase adaptasi atau fase lag, atau biasa disebut dengan fase adaptasi awal atau fase penyesuaian aktivitas dari mikroorganisme dari lingkungan
lama ke lingkungan tempat hidup yang baru. Fase ini juga merupakan fase adaptasi dari kemampuan mikroorganisme atau si bakteri untuk menyesuaikan diri terhadap fase kondisi baru. Kemudian ada fase perbanyakan. Di fase perbanyakan ini uh, eksponensial. Di tahap ini fase pertumbuhan yang pesat, ya, yang sifat pH, suhu, dan nutrisi dalam media semuanya dipengaruhi oleh pertumbuhan baik bakteri selama fase eksponensial. Nah, fase ini memerlukan bakteri untuk melakukan pembelahan sel atau pengadaan atau disebut dengan waktu generasi. Selanjutnya ada fase konstan, di mana ketika tingkat pertumbuhan dan kematian si mikroba itu sama, maka terjadilah fase yang disebut fase stasioner. Dan di fase ini juga menghasilkan perkiraan jumlah total mikroorganisme yang tersisa itu. Ketika pertumbuhan bakteri ini mencapai titik stasioner yang menandai dimulainya fase selanjutnya itu fase pertumbuhan yang akan mulai menurun. Kemudian ada fase kematian. Di fase kematian ini, di mana jumlah kematian mikroorganisme ini mengalami peningkatan yang ditandai dengan penurunan jumlah sel. Yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pindia. Baik, yang kemudian itu ada sistem pengolahan limbah cair. Nah, jadi pengembangan sistem pengolahan limbah cair yang efektif dan efisien menjadi krusial. Salah satu teknologi yang menunjukkan potensi besar dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah sistem Moving Bed Biofilm Reactor atau MBBR. Metode ini merupakan pengembangan dari teknologi biofilm yang menggabungkan prinsip-prinsip reaktor biofilm dan lumpur aktif dan memberikan efisiensi tinggi dalam pengelolaan limbah cair industri. Jadi sebelumnya kita perlu mengetahui bagaimana karakteristik dari limbah cair industri laundry. Jadi karakteristik dari limbah cair industri laundry ini itu yang pertama kandungan deterjen dan surfaktannya itu tentu saja tinggi. Kemudian tingkat BOD atau biological oxygen demand dan COD atau chemical oxygen demand yang signifikan. Kemudian keberadaan minyak dan lemak, pH yang cenderung basa, kandungan padatan tersuspensi atau TSS yang bervariasi, dan keberadaan mikroorganisme patogen. Nah, kita bisa lihat karakteristik tipikal limbah cair industri laundry pada tabel berikut. Kemudian bagaimana prinsip dasar dari sistem MBBR ini? Nah, jadi prinsip dasar dari MBBR itu dilakukan dengan menggunakan media sebagai tempat perkembangbiakan mikroorganisme. Media dijaga agar terus bergerak di dalam tangki aerasi sehingga biomasa akan tumbuh membentuk biofilm di permukaannya. Proses dimulai ketika air limbah memasuki reaktor yang telah diisi dengan media biokarier khusus. Media ini biasanya terbuat dari plastik dengan bentuk yang dirancang untuk memaksimalkan luas permukaan bergerak bebas di dalam air. Pergerakan ini dihasilkan oleh sistem aerasi di dalam reaktor atau melalui pengadukan mekanis. Seiring berjalannya waktu, mikroorganisme yang ada di dalam air limbah akan mulai menempel pada permukaan media biocarrier. Mereka kemudian akan berkembang biak dan membentuk lapisan biofilm yang tipis namun padat. Biofilm ini yang nantinya akan menjadi kunci dalam proses pengolahan, karena mikroorganisme di dalamnya akan mengonsumsi polutan organik dari air limbah sebagai sumber nutrisi. Dalam prosesnya, polutan tersebut didegradasi menjadi senyawa yang lebih sederhana dan tidak berbahaya. Sementara itu, sistem aerasi di dalam reaktor memainkan peran ganda yang krusial. Selain menggerakkan media, aerasi juga berfungsi untuk menyediakan oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme aerobik di biofilm tersebut untuk melakukan metabolisme. Pasukan oksigen yang konstan ini memastikan proses degradasi polutan berjalan dengan efektif. Kemudian, sistem pengelolaan dengan MBBR untuk industri laundry. Proses pengolahan dimulai ketika air limbah dari aktivitas laundry yang kaya akan deterjen, surfaktan, dan berbagai polutan organik memasuki sistem. Tahap pertama biasanya melibatkan penyaringan awal untuk menghilangkan padatan kasar seperti serat kain atau kotoran yang terikut. Selanjutnya, air limbah akan memasuki bak ekualisasi yang berfungsi untuk menstabilkan aliran dan karakteristik limbah.
mengingat sifat intermittent dari operasi laundry. Setelah melalui tahap awal ini, air limbah dialirkan ke reaktor MBBR utama. Di dalam reaktor ini, terdapat sejumlah besar media biocarrier yang terbuat dari plastik dengan desain khusus. Media ini memiliki luas permukaan spesifik yang tinggi, biasanya berkisar antara 300 sampai 1.200 meter persegi per meter kubik, yang menyediakan area yang luas bagi pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari MBBR. Nah, kelebihan dari MBBR ini sendiri yang pertama itu desain dan operasional yang lebih sederhana, kemudian biaya pembangunan yang lebih rendah, mudah diadaptasi untuk meningkatkan kapasitas tanpa perlu modifikasi besar, lebih tahan terhadap kejutan beban dan fluktuasi kualitas air limbah, dan juga lebih sedikit menghasilkan lumpur jika dibandingkan dengan unit lumpur aktif. Sementara kekurangannya, untuk hasil olahan yang bagus itu membutuhkan pengolahan tambahan, kemudian memerlukan lahan yang lebih luas atau tangki yang lebih besar, konsumsi energi tinggi untuk menggerakkan media, dan biofilm pada media membutuhkan kontrol yang ketat agar tidak lepas ke aliran luar. Media dapat rusak dan perlu diganti secara berkala. Nah, kesimpulannya, yang pertama, limbah cair industri laundry memiliki karakteristik kompleks yang berpotensi membahayakan lingkungan dan kesehatan manusia. Kandungan bahan kimia dari deterjen dan pemutih, tingginya kadar fosfor dan surfaktan, serta pH yang cenderung basa dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem air, kekeruhan, padatan tersuspensi, sisa minyak dan lemak, serta potensi adanya mikroorganisme patogen menambah risiko pencemaran. Tingginya kadar BOD dan COD menunjukkan beban organik yang signifikan. Yang kedua, sistem pengolahan limbah cair industri laundry dengan metode MBBR merupakan pendekatan efektif yang menggabungkan proses biologis aerobik dengan teknologi biofilm. Metode ini mampu mengatasi karakteristik limbah laundry yang kompleks, termasuk beban organik tinggi dan fluktuatif. Keunggulan MBBR terletak pada efisiensi dalam mengurangi polutan organik, nutrisi, dan patogen, serta kemampuannya untuk beroperasi dalam ruang yang relatif kecil. Dengan kombinasi pretreatment, proses biologi MBBR, sedimentasi, dan disinfeksi, sistem ini menghasilkan air olahan yang memenuhi standar lingkungan, mendukung keberlanjutan industri laundry dan perlindungan ekosistem akuatik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.